Nomor antrian B67 ke Kasta. Mana kalau BPJS itu? Ayo, kita ke periksa ke sana ya. Bentar ya dong. Udah sini saya udah dipakai stoknya lagi nak, pakai sekarang. Nomor antrian B67 ke Kasta 1 pendaftaran. Ini ada sebenarnya ada dua keluhan giginya tuh kan. Yang satu ini memang gigi lubang, yang satu ini kemana saya sudah sempat tambal pakai BPJS juga, tapi setelah lepas jadi agak ngilu gitu. Iya, sakitnya itu nggak sesakit kalau gigi berlubang, cuma kayak bengkak gitu. Ya, jadi hari ini kita launching pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Medan dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Kita launching secara serentak dan diikuti oleh kabupaten kota dan kepala puskesmas se-Sumatera Utara. Jadi hari ini juga selain launching pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita launching gerakan pemeriksaan gratis serentak se-Sumatera Utara. Kenapa gerakan serentak ini juga kita launching? Untuk menyatukan seluruh komponen, seluruh kekuatan dan kebersamaan kita untuk melangkah bersama mendukung program pemerintah, melaksanakan program pemerintah dalam rangka pemeriksaan gratis. Ini adalah program pemerintah, program Pak Jokowi, Pak Gibran yang harus kita laksanakan. Dan maaf, dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Masyarakat sangat antusias. Tadi kami juga langsung cek pemeriksaan untuk balita, untuk lansia, dan juga untuk yang umum, yang remaja juga termasuk di situ. Jadi dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita masing-masing. Tadi banyak saya temui, baru pertama kali inilah memeriksakan kesehatan. Jadi ini suatu keberkahan, suatu keberuntungan bagi kita. Semua masyarakat Indonesia 1 tahun sekali bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pak, dari 691 puskesmas, apa yang masih kurang untuk dimintakan ke pusat, Pak? Secara umum, pemeriksaan ini dari yang sudah berjalan, ini berjalan dengan lancar. Secara umum tidak ada kendala yang cukup berarti, dan beberapa kendala-kendala kecil tentu sudah kita rekap semuanya. Ada masalah sarana prasarana tentu saja di daerah-daerah terpencil, ada tenaga kesehatannya, nakesnya juga perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan juga tadi saya sudah menyarankan ada inovasi yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan pelayanan. Pertama, itu bisa mendaftar melalui SMS karena dibatasi 1 hari 30 orang. Sehingga nanti yang sudah ulang tahun itu akan diinfokan oleh tim melalui tim Dinas Kesehatan, mereka tahu kapan harus pemeriksaan. Setelah itu mereka mendaftar lewat SMS. Setelah SMS diketahui bahwa oh hari ini saya bisa, oh berarti saya digeser besok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga disiapkan tempat yang menyenangkan untuk masyarakat untuk merayakan ulang tahun di puskesmas masing-masing. Tadi saya sampaikan ada dipasang balon-balon gitu ya, dipasang balon-balon, nanti ada angkanya untuk kenang-kenangan setiap tahun, ada angka 0 sampai 9, sehingga yang ulang tahun ke-17 angka 1 sampai 7, ulang tahun yang ke-80 berarti 8 sama 0, gitu. Jadi menjadi kenang-kenangan. Ini membawa semangat bagi kita semua. Ini akan merubah budaya kita
bahwa kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Kemudian dari situ kita mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sehingga kita bisa memperbaiki pola hidup kita. Baik pola makan, pola istirahat kita, kemudian olahraganya, dan juga pola kehidupan yang lain sehingga semuanya terjaga dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pak, tadi ada masyarakat yang mengeluhkan antriannya cukup lama ini Pak, prosesnya gimana nih Pak? Ya, jadi ini pelayanan yang terus akan kita perbaiki. Tadi antrian terjadi karena hari ini pas kebetulan ada acara, jadi yang datang banyak. Tapi ke depan kita akan batasi hanya sampai 30. Dan kemudian ada juga ininya, tanda antriannya. Jadi kalau sudah ditentukan harinya, bahkan juga sudah ditentukan jamnya, bisa saja nanti datang pada saat menjelang dipanggil. Kita ketahui bahwa Sumatera Utara itu banyak warga yang belum memiliki HP, handphone. Nah itu bagaimana pendaftaran? Apalagi di daerah-daerah itu masih banyak orang tua yang tidak mempunyai handphone. Bagaimana cara pendaftarannya? Iya, petugas kita karena ini gerakan serentak tadi, ini kita laksanakan bersama-sama. Ada Babinsa, Babin Kantipmas, Posyandu, kemudian perangkat daerah, perangkat desa dan kelurahan juga menginfokan. Jadi sosialisasi terus kita lakukan sehingga nanti dibantu oleh perangkat pemerintah yang terbawah. Pemerintah desa dan kelurahan tadi itu, kemudian PKK, Posyandu juga bisa ikut membantu. Jadi kalau ini sudah tersosialisasi dengan baik, ini pasti tidak akan ada masalah dan akan memudahkan kita semua. Pak, ini karena ini baru uji coba ya tentu ini di sana sini ada kekurangan dan akan kita lakukan. Pak, Bersama dengan laboratorium kesehatan Sarko, Pak, mereka mengingat pasti ada hasil-hasil yang perlu diperiksa dan juga. Iya. Jadi pemeriksaan di puskesmas ini pemeriksaan awal. Nanti kalau perlu ada tindak lanjut ya akan dilanjutkan, bisa dirujuk ke rumah sakit, bisa dirujuk ke lab, bisa dirujuk ke tempat lain. Jadi ini deteksi awal saja. Kalau semuanya baik aman. Kalau ada tindak lanjut kesempatan kita untuk meneruskan. Sehingga kan banyak sekali yang sakit tapi tidak terdeteksi. Inilah kesempatan. Pak, ini ada efisiensi anggaran Pak. Kan Apa? ada BPJS. Jadi semuanya intinya pemeriksaan ini semuanya akan gratis. Di sininya pemeriksaannya gratis. Kemudian tindak lanjutnya untuk rekomendasi yang lain, rujukannya itu kemudian ada BPJS. Jadi insya Allah semuanya gratis. Pak, ini ada efisiensi anggaran. Apa tidak ada terkendala dengan puskesmas karena kan ada potongan anggaran dari pemerintah juga Pak? Iya, efisiensi anggaran itu untuk program-program yang tidak prioritas. Karena ini adalah program prioritas, bahkan nanti akan ditambah, bukan dikurangi. Jadi ini tidak akan ada pengurangan. Program ini harus kita jalankan. Sama dengan program yang lain seperti makanan bergizi sehat. Pak, untuk program PKG ini anggaran yang kita keluarkan berapa tuh Pak? Kalau jumlahnya nanti tanya sama Pak Kadis Kesehatan ya, di provinsi berapa, di kota Medan berapa nanti. Nah, perlu juga disampaikan pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan hanya sedikit, tapi banyak sekali itemnya, ada 14. Oh maaf, 24 ya, depannya 2 bukan 1 ya. 24. Ini aja jangan-jangan teman-teman banyak yang nggak pernah periksa kesehatan ini. Banyak yang takut ketahuan. Sekarang nggak, harus diperiksa biar ketahuan. Biar tidak mati mendadak. Iya kan seringkali tidak tahu sakit, tiba-tiba kemudian terserang misalnya gitu. Dari sini bisa diantisipasi. Ini bagus sekali, tidak usah takut. Justru kita harus tahu lebih awal sehingga penanganannya bisa dari awal. Pak, tadi ada curhatan dari masyarakat Pak soal pelayanan di puskesmas ini. Katanya pelayanan ini tidak sebaik, biasanya tidak sebaik yang terjadi di hari ini. Ada imbauan untuk pihak puskesmas Pak? Ya hari ini karena cukup ramai sekali masyarakat, jadi kalau ada kepadatan, kemudian ada penumpukan, ini banyak sekali karena sedang di launching. Nah, kalau hari biasa lebih baik. Justru katanya tadi sebaliknya Pak, justru di momen hari ini lebih baik karena hari biasanya adalah staf yang pergi atau yang kendala yang lain-lain. Itu tekad kita semua, setiap hari harus lebih baik. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita merugi. Tapi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kita beruntung. Yakinlah bahwa semua keluhan, semua kekurangan, semua keterbatasan akan kita perbaiki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.